Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial, tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku cicik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang ke-6 ini, didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, Mucus sebagai Kibuyut Manguntapa, Indrawati sebagai Lara Manis, dan Arya sebagai Kidarma. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Sinar merah yang memancar dari kedua mata Nini Pelet memanjang bagaikan bulatan ular. Sinar itu membelit tubuh Lara Manis. Lara Manis keheranan dan takut. Kemudian sinar itu mendorong diri Lara Manis jauh ke belakangnya. Tidak. Tubuh Lara Manis masuk ke dalam lubang berisi air darah. Tubuh gadis itu lenyap di telan air darah. Kau sudah masuk ke dalam sumur darah itu, Lara Manis. Ayo, sekarang keluarlah kau kembali dari dalam lubang darah itu. Kedua mata Nini Pelet kembali memancarkan sinar merah. Sinar merah itu bulat panjang dan masuk ke dalam lubang darah itu. Mendadak tubuh Lara Manis muncul dari dalam lubang darah itu.
Sekarang kau sudah mandi dengan air darah di dalam lubang itu. Nah, berbaringlah di atas batu besar itu, Lara Manis. Baik, Nini. Lara Manis kemudian membaringkan tubuhnya di atas batu. Selanjutnya Nini Pelet bergerak dari tempatnya. Ular berkepala manusia itu merayap-rayap mendekati Lara Manis. Dan kemudian mendadak ular berkepala manusia itu berubah wujud menjadi seorang nenek bungkuk. Kau berubah menjadi nenek bungkuk itu. Tetaplah kau berbaring, Lara Manis. Sekarang minumlah air ini. Nini Pelet memberikan tempat air kepada Lara Manis. Lara Manis memperhatikan air itu. Namun gadis itu merasa jijik untuk meminumnya. Bau amis sekali. Ini bukan air, Nini. Ini darah. Aku tidak mau minumnya. Ya bodoh. Minumlah. Jangan banyak bicara. Baiklah. Bau amis sekali, Nini. Jangan kau muntahi. Telanlah darah itu terus. Nah, kau kini sudah melaksanakan segala perintahku. Sekarang pejamkan matamu. Jangan sekali-kali kau membuka matamu sebelum aku perintahkan. Baik, Nini. Lara Manis jamkan kedua matanya rapat-rapat. Nini Pelet menatap tajam wajah gadis itu. Selanjutnya, Nini Pelet mengangkat kedua tangannya. Dia bentangkan kedua tangannya yang memegang tongkat berkepala ular. Dan selanjutnya, Datanglah, anakku. Datang. Saya hadir, Ibu. Bagus. Kau sudah hadir di tempat ini, anakku. Ada keperluan apakah Ibu memanggilku? Aku sangat membutuhkanmu, anakku. Apakah persoalan dendam lama kita pada Ki Buyut Manguntapa dan kedua muridnya itu, Ibu? Iya, dendam lama kita nampaknya sudah akan berakhir, Dewi. Kekuatan Ki Buyut Manguntapa dan kedua muridnya sudah kurebut kembali. Seruling emas sakti milik Nilam Cahya sudah berada di genggamanku saat ini. Dan bungkusan tangan bayinya pun sudah aku rebut kembali. Tapi Nilam Cahya dan Restu Singgih belum musnah. Mereka masih dalam pengejaranku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Restu Singgih sudah terkena pengaruh guna-guna pemikat ajian jaran goyangku. Anak muda itu sudah lupa ingatannya. Dan Nilam Cahya, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Karena seruling emas saktinya sudah berada di tanganku, Dewi. Lalu, apa keperluan Ibu memanggilku saat ini? Dan siapakah gadis yang berbaring di atas batu itu, Ibu? Aku akan memperalat gadis itu. Gadis itu calon penghuni Gunung Ciremai, Dewi. Dia akan aku titiskan dengan kecantikanmu. Nah, kau harus bersemayam di dalam jiwa gadis itu. Sebagaimana dulu kau pernah bersemayam di dalam tubuh seorang wanita desa. Ibu ingin menitiskan roh gaibku ke dalam jiwa gadis itu? Iya, laksanakanlah, Dewi. Baiklah, Bu. bagaikan sosok bayangan putih, Dewi Sumbi tubuhnya berbaring di atas tubuh Lara Manis. Sebentar kemudian, bayangan Dewi Sumbi sudah lenyap. Dewi Sumbi sudah masuk ke dalam jiwa Lara Manis. Sebentar lagi, wajah dan seluruh tubuh Lara Manis akan menjelma menjadi seorang gadis cantik.
Nini Pelet memperhatikan tubuh Lara Manis. Ajaib, sebentar kemudian, wajah Lara Manis yang semula penuh dengan borok busuk, tiba-tiba berubah kulitnya menjadi bersih dan cantik. Kekuatan roh gaib Dewi Sumbi sudah menyatu dengan tubuh Lara Manis. Gadis itu kini sudah berubah menjadi cantik jelita. Lara Manis. Lara Manis. Ayo, bukalah matamu. Kau sudah membuka matamu, Lara Manis. Borok-borok di kedua tanganku hilang. Di kedua kakiku pun hilang. Wajahku menjadi halus. Borok-borok itu hilang seluruhnya. Kau kini sudah berubah menjadi gadis cantik, Lara Manis. Kini kau bercerminlah di air darah itu. Ayo. Baik, Nini. Lara Manis bangun dari pembaringannya. Kemudian dia berdiri memperhatikan air darah itu. Wajahku cantik sekali. Aku tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Aku sudah berubah menjadi seorang gadis cantik. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni Gunung Cermai. Mengerti? Baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Kita tinggalkan Lara Manis. Kini kita melihat Nilam Cahya yang tinggal di rumah Ki Dharma. Seperti biasanya, Nilam Cahya selalu setia menunggui Restu Singgih yang berbaring pingsan dan belum sadarkan diri akibat terkena guna-guna pemikat ajian jaran goyang Nini Pelet. Saya tidak tega melihatmu, Nilam. Sudah larut malam begini, kau masih belum tidur juga. Bagaimana kalau saya saja yang ganti menunggui Restu? Kau bisa tidur di kamar saya. Maaf, Ki. Saya tidak bisa meninggalkan Restu. Ki Dharma jangan memikirkan saya. Tapi kau harus tidur, Nilam. Saya khawatir kau pun bisa sakit nanti. Tak ada suara lagi keluar dari mulut Nilam Cahya. Wanita itu duduk di tepi bale-bale di mana Restu Singgih tengah membujur bagaikan mayat. Ki Dharma yang masih berdiri di tengah pintu memperhatikannya penuh prihatin. Aku kagum dengan sikap kesetiaanmu pada Restu. Sepertinya cintamu begitu tulus pada dia. Hampir setiap hari kau berada di kamar ini menunggui dia, Nilam. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk dia, Ki. Kau sudah lebih memberikan yang terbaik untuk Restu. Aku iri dengan kesetiaanmu. Saya memberikan yang terbaik, Ki. Saya ini hanya kaku. Saya merasa seperti patung yang tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Buktinya, hingga saat ini saya tidak mampu menolongnya. Saya hanya bisa menjaganya. Saya hanya bisa mengkhawatirkannya. Tapi apa artinya, Ki, kalau saya menjadi kaku? Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk menolongnya. Saya sangat bersalah padanya.
Kau sudah terlalu banyak memberikan sesuatu pada Restu. Kesetiaan, cinta. Semuanya merupakan perwujudan yang berharga. Saya percaya, kalau saja Restu itu sadar, tentunya dia sangat bahagia menemukan kekasihnya, memiliki segalanya untuk dia. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Sudah sangat malam. Saya harus istirahat, Nilam. Nilam, kalau kau ngantuk, tidur saja. Iya, Ki. Maafkan aku, Restu. Aku tidak mampu menyadarkanmu. Kekuatan pengaruh guna-guna pemikat ajian jaran goyang Nini Pelet sangat kuat pengaruhnya. Aku tidak mampu melenyapkannya. Nilam Cahya memeluk tubuh Restu Singgi. Rintihan tangisnya begitu memilukan hati. Tiba-tiba dia tersentak ketika mendengar suara kegaiban yang sudah dikenalnya. Suara itu. Benarkah Eyang Guru Ki Buyut Pamutapa telah hadir menemui aku? Cucuku Nilam, aku tahu kesusahanmu. Janganlah kau terus-menerus bersedih hati. Guru, maafkan saya. Saya merasa tidak punya daya. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk menolong Restu. Saya selalu sedih, selalu khawatir karena memikirkan keadaannya. Guna-guna pemikat ajian jaran goyang itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Dia sudah lupa ingatan, Guru. Dia tergila-gila pada Nini Pelet. Saya tidak mampu mengatasinya. Aku mengerti. Kemampuan manusia memang ada batasnya. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, pasti mempunyai kelemahan. Bagaimana mengatasinya, Guru? Saya bukan tidak mau meminta bantuan Guru. Tapi saya takut Guru malah akan marah pada saya karena banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Kau tidak bersalah, cucuku. Aku tahu, karena seruling emas saktimu telah direbut oleh Nini Pelet. Dan Restu pun belum berhasil merebut 2 kitab pusaka dari tangan Nini Pelet. Hingga kau merasa tidak berani padaku. Tapi aku mengerti. Aku sudah tahu kesusahan kalian. Kalian hanyalah menjalankan perintahku untuk memusnahkan makhluk siluman ular yang sering membuat angkara murka di muka bumi ini. Dan itu hanya sebatas kemampuan kalian. Aku tidak murka. Semua itu juga menjadi pikiran kami, Guru. Rupanya Guru juga sudah tahu. Lalu, bagaimana sekarang dengan Restu, Guru? Sabarlah. Jangan gusar, cucuku. Hanya ada satu cara untuk bisa menyadarkan Restu. Nanti kau akan menemukan sendiri. Aku belum bisa memberitahumu. Bersabarlah. Suara gaib tanpa wujud itu pun lenyap. Nilam Cahya kembali seperti orang yang baru sadar dari lamunannya. Guru sudah pergi. Apakah yang akan aku temukan nantinya? Menurut Guru sendiri, aku akan menemukan sendiri cara satu-satunya untuk bisa menyadarkan Restu dari pengaruh ajian jaran goyang. Bagaimanakah kisah selanjutnya?